Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah pengajian akbar dengan PCI-NU Korea Selatan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, diskusi kedua ini adalah sebuah format berupa tanya jawab mengenai apa saja yang kira-kira ingin ditanyakan. Bisa melalui topik membumikan Islam, terutama karena kita berada di lingkungan bisa kita katakan bukan sebuah negara di mana Islam menjadi mayoritas. Tentu ada banyak sekali permasalahan, mulai dari ubudiyah ataupun masalah hati mungkin yang bisa dibagikan sama Pak Kiai, sehingga mungkin Pak Kiai bisa memberikan jawabannya. Kemarin format seperti ini sudah dijalankan di Imnida malam tadi di antara panitia, kan kita melakukan ramah tamah di antara panitia dengan Pak Kiai. Alhamdulillah ternyata responnya sangat baik, bahkan kalau nggak salah 2 jam itu sangat kurang, masih ada yang nambah di injury time misalnya seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, formatnya bisa ke panitia atau langsung angkat tangan. Sekali angkat tangan kita ambil langsung 3 pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh Pak Kiai. Gitu ya. Saya hitung sampai 3 ya. Siap-siap. Belum. 1, 2, belum. 2,5. 3. 1 di situ. Mas Agus Hanif sama yang di belakang 1. Mas siapa yang pakai ini? Gantian, silakan. Nang Mas, masih ada lagi Mas. Pesan ya. Saya dulu. Iya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, mungkin beberapa teman-teman sudah agak familiar, mungkin tapi ada yang belum. Nama saya Heri, jamaah dari IKMI Guru, tapi kebetulan juga bed partner sama ketua KMI. Saya di bagian bendahara di komunitas Muslim Indonesia. Sebelumnya terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga pencerahan hari ini, ilmu-ilmu yang saya dapat. Tadi saya sempat ngantuk, tapi begitu dengar dongeng-dongeng masa lalu, jadi tidak ngantuk, ngantuknya hilang, alhamdulillah. Menyikapi beberapa tadi pembicaraan, itu ada beberapa topik yang sangat menarik. Salah satu diantaranya, seperti topik ini membumikan Islam melalui dakwah, terutama di Korea. Ini yang sering sharing, curhat dengan saya, teman-teman, khususnya yang berada di roda-roda dakwah komunitas Muslim. Itu adalah yang pertama, teman-teman ingin mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam, artinya orang Islam yang ada itu belum Islami sekali, menurut pandangan sebagian. Nah, itu strategi yang seperti apa yang tepat? Karena kalau kita lihat setiap ada event seperti ini, 35.000 warga negara Indonesia yang ada di Korea, itu yang datang mungkin hanya 1-5%, bahkan mungkin tidak ada sampai 5%. Nah, kepada Pak Kiai mohon bimbingannya, strategi yang seperti apa agar yang sudah Islam bisa terislamkan lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, membumikan Islam di negeri Korea. Seperti tadi kalau kita lihat adalah kita dengar sejarah tentang bagaimana Wali Songo membumikan Islam di Indonesia pada zaman dahulu. Nah, sedangkan kita dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan kemampuan, itu kita rata-rata di sini adalah tenaga kerja Indonesia. Nah, strategi apa yang kira-kira cocok untuk mengislamkan Korea dengan kemampuan yang terbatas seperti kita ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja yang kedua. Oke, cari mic-nya. Ya, udah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Mansur dari Incon, asal Demak, Jawa Tengah. Mungkin secara singkat saja Romo Yai, sekitar 6 bulan yang lalu
Alhamdulillah di Incon telah ada seorang mu'alaf. Di Incon ada orang yang notabene dari kecil sampai umur 30 tahun itu beragama Kristiani, dan alhamdulillah di Masjid Al-Mujahidin beliau mengikrarkan masuk Islam. Ketika kami berbincang-bincang dengan beliau, ada satu pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, dan ini permasalahan ini kami pendam sampai sekarang. Permasalahannya adalah ini mungkin sedikit menyerempet ke tasawuf. Mohon maaf, ini agak keluar dari tema. Tapi ini juga permasalahan kita di negeri Korea ini. Dia itu bertanya begini. Di dalam Islam itu mengenal namanya Shirathul Mustaqim, yang diceritakan bahwa Shirathul Mustaqim itu adalah satu jembatan yang kecilnya itu sehelai rambut masih dibagi 7. Itu sepengetahuan dia. Terus dia menganalogkan lagi dengan sebuah ayat di suratul Fatihah. Ada istilah ihdinas siratal mustaqim. Apakah siratal mustaqim ini sama dengan siratal mustaqim yang awal tadi? Kemudian lagi di surat Yasin itu juga menceritakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sama-sama siratal mustaqim. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah siratal mustaqim ini adanya di dunia atau di akhirat? Pertanyaan yang kedua adalah, terus apa arti dari siratal mustaqim pada suratul Fatihah dan surat Yasin? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, akhir-akhir ini kita sering dibikin galau masalah pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu. Yang biasanya dilaksanakan di Korea adalah masalah waktu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan ketika kemarin sholat Idul Fitri itu bertepatan hari Senin pada tanggal 28 apa kemarin? Agustus ya? Tanggal 28 hari Senin. Dan pada waktu itu kita mendengar di negeri seberang mereka juga mengakui bahwa 1 Syawal jatuh tanggal 28. Akan tetapi hasil dari mufakat para alim ulama di negeri seberang tersebut membolehkan sholat Idul Fitri pada tanggal 29, yang artinya adalah tanggal 2 Syawal. Dan itu banyak sekali dari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang menanyakan itu, apakah ibadah yang terhitung ibadah mahdhur itu boleh diajukan atau boleh diundur? Kalau boleh diajukan, berarti di Korea yang apabila sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha jatuh pada hari Sabtu, seperti besok sholat Idul Adha pada hari Sabtu, bisa diundur hari Minggu. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang terakhir, aduh banyak sekali. baru 2. Ya yang lain penanyanya masih ngantri deh mas. Saya kira Satu lagi. Satu lagi aja, satu lagi. Mohon maaf. Ini pertanyaan juga yang mengganjal pribadi saya sendiri. Pertanyaan yang selama ini belum bisa saya jawab sendiri. Yaitu saya sering membaca buku, saya sering membaca di Google itu tentang macam-macam ibadah yang utama. Puasa itu ibadah yang utama,
sholat itu ibadah yang utama, sholat tahajud itu ibadah yang utama. Yang ingin saya tanyakan pada Romo Yai adalah hakikatnya ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang utama dan ibadah secara hakikat yang paling dicintai oleh Allah itu ibadah apa? Mungkin itu saja. Mohon maaf pertanyaannya agak sedikit terleneh dari tema yang ada. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya cukup satu saja Kang Said. Jadi kenapa NU tidak terjun langsung dalam politik praktis? Itu saja. Terima kasih. Oke, untuk sesi pertama ini langsung dijawab oleh Pak Kiai. Insya Allah kita akan ada 3 sesi, dan untuk sesi-sesi berikutnya dikarenakan waktu yang terbatas, saya berharap untuk sedikit mengalah dan bersabar bahwa pertanyaan selanjutnya dibatasi 1 saja ya. Jadi targetnya 9 pertanyaan, tapi kalau cabang-cabang begini ya bisa ada ronde kedua nanti, jangan-jangan diskusinya. Jadi insya Allah nanti habis ini mohon sekali untuk hanya 1 pertanyaan. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Istilah mengislamkan orang Islam jangan digunakan. Akan-akan orang itu belum Islam namanya. Meningkatkan kualitas Islam yang benar. Kalau meningkatkan kualitasnya, kita semua juga harus meningkatkan. Saya sendiri juga. Jadi kita tingkatkan kualitas Islam kita dengan pemahaman yang benar dan amalan yang juga benar, wajibkan utama. Jadi jangan menggunakan Islam mengislamkan orang Islam, meningkatkan kualitas Islam. Saya juga mengatakan demikian pula yang lain. Kemudian dakwah di Korea, bagaimana cara mengikuti Wali Songo? Ini saya katakan paling prinsip dakwah bil akhlak bil karim, muasyarah bil ma'ruf, muamalah bil husna. Kalau Wali Songo dulu rakyat Jawa tertarik karena 1, santun, tidak kasar, tidak mencaci maki, janji, ijaliter, tidak sombong, semua orang bergauli dengan sama, tidak ada diskriminasi. Kemudian mengajak kebersihan, mengajak kejujuran, walhasil pada dasarnya akhlakul karim. Ketika Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan kemenangan, membawa sahabat 15.000, orang Mekah takut balas dendam, takut Nabi Muhammad balas dendam, merasa banyak salah, bunuh, musir, menyiksa sahabat. Nabi Muhammad memaafkan seluruh penduduk kota Mekah. Semua orang Mekah yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, mengunci rumahnya diri sendiri, masuk ke Baitullah, ke masjid, aman, asal jangan melawan musuhnya. Yang tidak melawan di rumah saja mengunci dirinya, aman, saya maafkan semua. Ada 16 orang yang tidak percaya, lari, takut balas dendam, aman. Di antara yang lari, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu, lari, nggak percaya bahwa Muhammad akan memberi maaf. Nabi mengutus orang rusul itu orang 16, pulang ke Mekah, saya maafkan semua. Nah, Ikrimah juga masuk Islam dan dipercaya ketika zaman sahabat Abu Bakar menjadi panglima perang memberantas gerakan-gerakan murtadin. Orang-orang murtad, komandannya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Hadisnya juga ada dalam Bulughul Maram. Ikrimah juga meriwayatkan beberapa hadis. Yang tadinya anaknya dijemput musuh Islam. Nah, setelah Nabi Muhammad memaafkan, semua orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Mereka mengatakan bi abi wa ummi antal karim bil karim. Demi ayahku dan ibuku, kau Muhammad orang baik, anak seorang ayah yang baik, cucu dari seorang nabi yang baik. Semua katakan Muhammad masuk Islam semua. Turunlah ayat Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam
faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, karena kamu Muhammad santun, ramah, lembut, mereka berbondong-bondong simpati kepada kamu. Walaupun tafaddan ghalidul qalbi, seandainya kamu Muhammad congkak, kasar, apalagi bom, apalagi teroris, apalagi seandainya Muhammad kamu kasar, omongannya kasar, tindakannya kasar, sombong, maka lan faddu min haulik, niscaya orang-orang Mekah akan meninggalkan kamu, menjauhi kamu, tidak simpati pada kamu. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, bukan hanya maafkan, mintakan ampun kepada Allah mereka itu. Bukan hanya itu, wasyawirhum fil amr, ajakkan mereka bermusyawarah, menatap masa depan sama-sama. Ini loh ajaran Quran, memerintah Nabi Muhammad memaafkan bekas musuh, mendoakan mudah-mudahan dosanya musuh itu, bekas musuh ini diampuni oleh Allah. Yang ketiga, diajak bersama-sama berpikir, diskusi, membangun masa depan yang baik. Nah, ini yang dijalankan oleh Wali Songo, akhlak yang mulia, contoh yang baik, kedua hasanah, maka orang Jawa berbondong-bondong masuk. Karena agama Hindu itu agama marsialis, ada sekte-sekte Brahma yang paling mulia manusia itu, Satria nomor 2, Sudra nomor 3, ada di nomor 4 yang paling apa itu? Pokoknya manusia yang seperti hewan, binatang, atau lebih mulia anjing, lebih mulia burung, lebih mulia ikan arwana pada manusia yang nomor 4 ini. Agama Hindu sampai sekarang. Nah, Islam datang menghilangkan itu semua. Panggilan Allah dihapus, abdi dalam. Orang Jawa gitu kan, abdi dalam kalau dengan raja itu, hambanya, panjenengan sampeyan dalam saya ini, debu yang ada di kakimu. Apal sampean itu artinya debu yang ada di kaki. Sampean dalam saya ini adalah debu yang ada di kakinya raja. Buang itu semua. Islam melarang penggunaan itu, bukan larangan, dan menggantilah, ganti dengan ingsun. Kalau ingsun itu raja yang ngomong ingsun, rakyat yang ngomong ingsun, saya maksudnya. Ini menarik orang Jawa, orang Jawa tertarik. Ini ada agama mengajarkan persamaan, menghilangkan ras-ras sekte-sekte itu. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Kalau begitu, Wali Songo tidak mengejar orang-orang Jawa yang lari ke Bali. Ada yang masih Hindu tidak mau masuk Islam, lari ke Pulau Bali. Kalau dikejar bisa itu, hanya dikejar, enggak, biarkan di Bali markasnya Hindu. Macam segitu toleransinya para ulama dulu, para wali dulu. Nah, kayak kita sekarang, pokoknya orang Islam semua kalau